Oke ya, kita mulai untuk kuliah kita pada malam hari ini. Ini pengenalan aja ya. Jadi nama mata kuliah kita yaitu adalah manajemen industri. Nah, ini mata kuliah kita. Ini ada dua kata. Yang pertama manajemen, yang kedua industri. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Ini nama lengkap saya ya. Nama lengkap saya, pemberian orang tua. Ini gelar yang saya dapatkan. Mungkin minggu depan gelarnya nambah nih ya. Tapi belum saya tulis di sini. Oke ya, ini untuk identitas saya, untuk biodata, mungkin yang belum pernah ketemu dengan saya ya. Atau mungkin sudah pernah nih, saya lupa ya. Ini kelas E ya. Angkatan berapa ini? 2022, Pak. 22, Pak. 2022. Sudah pernah ketemu dengan saya belum di kelas sebelumnya? Pak. Belum. Belum pernah. Oke, kalau belum pernah ya berarti pas saya perkenalkan diri ya. Ini nama saya sudah saya sampaikan, tempat tanggal lahir saya di sini. Jadi saya orang Jawa Tengah. Alamat tinggal saya sekarang di sini ya. Pekerjaan utama sebagai dosen di jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Pengalaman kerja pernah menjadi kaprodi ya di 4 ya, pernah menjadi kaprodi pendidikan profesi insinyur, kalau sekarang menjadi dosen biasa. Sekarang menjabat juga sebagai kepala laboratorium konversi energi ya. Nah, pengalaman kerja lain selain sebagai akademisi, dosen, kaprodi ya, dan lain sebagainya. Pekerjaan di luar saya sebagai instruktur pelatihan ya untuk narasumber ya, narasumber pelatihan, narasumber workshop ya, terus untuk asesor sertifikasi kompetensi dan lain sebagainya. Selain itu sebagai dosen juga harus menjadi seorang peneliti, melakukan research ya. Terus yang berikutnya kadang-kadang kalau ada pekerjaan baik di instansi, di industri atau di sekolah ya, menjadi tenaga ahli ya. Nah, ini untuk biodata saya. Untuk emailnya yang di UNY muhal@uny.acid ya. Ini email yang lain, ini alamat kontak saya ya. Saya kira cukup ya untuk biodata singkat ya. Nah, tujuan dari kuliah ini apa? Jadi tujuan kuliah ini adalah mungkin sebelum Anda mempelajari materi tentang manajemen industri ya, ada yang masih bingung. Mungkin ada yang masih belum jelas ya. Ada yang mungkin masih penasaran kira-kira manajemen industri itu belajar tentang apa. Nah, harapannya nanti setelah Anda mengikuti kuliah ini, Anda akan menjadi lebih jelas ya, menjadi lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan manajemen industri. Kalau nanti Anda lulus, kira-kira manfaatnya untuk apa? Kaitannya dengan kompetensi Anda, ya, mahasiswa pendidikan mekatronika itu nanti seperti apa? Nah, ini harapannya nanti Anda bisa menjadi lebih paham. Sampai di sini bisa dipahami ya semuanya? Ya, Pak. Nah, untuk kuliah itu sudah saya buatkan channel ya, channel YouTube. Sebenarnya kuliah manajemen industri kuliah yang paling enak ya. Bukunya sudah ada, materi presentasinya sudah saya buatkan lengkap, sudah saya upload di channel YouTube. Ini nama channel yang lama, nama channel yang baru sudah saya ganti ya. Tapi Anda cari nama channel seperti ini juga insya Allah ketemu dengan saya ya. Ada cari nama saya Muhammad Ali UNY, insya Allah ketemu di channel YouTube ya. Atau Anda cari Muhammad Ali UNY di YouTube juga nanti akan ketemu, atau di Google
ya, google.com juga nanti akan ketemu dengan saya ya. Oke, saya kira itu ini channel YouTube saya. Ini buku referensi utama. Nah, buku referensi utama eh, yang saya gunakan adalah buku tulisan saya sendiri ya. Ini pengalaman mengajar manajemen industri mungkin sudah berapa puluh tahun ya. Saya mengajar manajemen industri sejak tahun 2006. Kalau sekarang 2000 berapa? 23 ya, mungkin sekitar 17 tahun ya mengajar mata kuliah manajemen industri. Nah, banyak teman-teman Anda prodi elektro, prodi mekatronika, banyak yang menyampaikan ke saya justru Pak, ilmu yang banyak digunakan di dunia kerja ya sebenarnya ilmu tentang apa? Tentang manajemen. Terutama kaitannya nanti kalau kerja di dunia industri. Karena Anda itu kan di kuliah banyak belajar mata kuliah. Mungkin selama Anda lulus, Anda mungkin sekitar belajar 60 sampai 80 mata kuliah. Apakah semua mata kuliah ini Anda pakai di dunia kerja? Mungkin yang secara langsung sedikit sekali. Karena kalau Anda kerja di bidang A, ya, ilmu yang dipakai mungkin tidak semuanya. Nah, salah satu ilmu yang banyak digunakan itu justru ilmu tentang manajemen. Karena Anda mau jadi profesi apapun, itu selalu membutuhkan ilmu manajemen. Anda mau profesinya sebagai seorang engineer, Anda mau profesinya sebagai seorang teknisi, Anda mau profesinya sebagai seorang supervisor, Anda profesinya sebagai seorang manajer, apalagi sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang wirausahawan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini penting ya. Mungkin mata kuliah manajemen industri kalau saya ibaratkan ya, ada yang namanya hard skill. Ini materi-materi yang memang Anda butuhkan yang berkaitan dengan teknik mekatronika ya. Ada mata kuliah yang sifatnya soft skill. Nah, ini adalah mata kuliah yang sifatnya soft skill. Sehingga ini banyak bisa dimanfaatkan ya di profesi apapun. Nah, untuk mendapatkan buku ini ya supaya Anda lebih mudah ya, saya tidak berjualan buku ya. Anda bisa dapatkan buku ini di berbagai macam tempat ya. Saran saya Anda kalau mau nyetak buku sebaiknya nanti ke percetakan resminya yaitu ke UNY Press. Nanti saya kasihkan link kontak personnya ya, UNY Press ya, dalam rangka untuk mendukung perkembangan daripada unit percetakan UNY ya. Nanti saya kasih kontaknya. Silahkan nanti bagi yang mau mencetak buku ya untuk menghubungi Ibu Sandy ya, UNY Press. Nomor kontaknya nanti saya infokan ya. Jadi saya tidak menjual buku ini, tetapi kalau Anda mau pesan untuk dicetakkan di UNY Press, nanti saya kasih link alamatnya ya. Nah, buku ini adalah buku referensi utama. Jadi kalau Anda tidak punya buku referensi utama ya nanti akan ada beberapa kesulitan. Anda harus mencari setiap materi yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, untuk materi ini ya sebenarnya sudah saya upload juga ya. Sudah saya upload, materinya ada di Bisma. Ada di e-learningnya UNY. Nah, insya Allah nanti setelah ini saya buatkan untuk kelas yang baru tahun 2023 ya. Nah, untuk penilaian ya, di dalam penilaian ini saya menggunakan beberapa faktor untuk penilaian ya. Penilaian yang utama ini nanti ada di proyek studi kasus. Jadi nanti mata kuliah ini harapannya tidak hanya sekedar teori yang Anda dapatkan, tetapi Anda mampu menguasai materi dengan lebih baik ya. Nah, untuk bisa
menguasai materi dengan baik, nanti akan saya berikan studi kasus yang harus Anda kerjakan. Nah, studi kasusnya bentuknya seperti apa, nanti saya informasikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, penilaian berikutnya adalah aktivitas Anda di kelas, ya, baik di kelas online maupun di kelas offline. Yang berikutnya nanti akan ada materi dalam bentuk latihan soal atau kuis. Yang berikutnya nanti akan ada ujian untuk mid semester dan ada ujian untuk akhir semester. Nah, ini proporsionalnya, ini nilai maksimumnya ya. Nilai maksimum itu artinya boleh saya ambil 25% atau 20% atau berapa persen, yang penting nanti totalnya 100%. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, sebagai gambaran awal, saya akan menjelaskan tentang konsep kompetensi. Jadi harapannya tadi kuliah itu Anda ingin mendapatkan apa? Ya, mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu yang nanti Anda gunakan sebagai bekal dalam dunia kerja. Nah, bekal ilmu di dalam dunia kerja itu dikenal dengan istilah kompetensi. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi menurut Bloom, Anda dari pendidikan teknik mekatronika mestinya Anda sudah paham ya terkait dengan istilah kompetensi. Nah, kompetensi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Orang untuk melakukan kerja itu harus dilandasi oleh 3 aspek. Yang pertama, orang dikatakan kompeten ya. Misalkan di sini Mas Safrizal ya, Mas Safrizal dikatakan kompeten kalau pertama mempunyai apa Mas Safrizal? Pengetahuan. Nah, Mas Safrizal dikatakan kompeten kalau punya pengetahuan. Nah, tidak hanya pengetahuan, ya, pengetahuan saja tidak cukup. Tetapi di sini dibutuhkan aspek yang kedua. Aspek yang kedua namanya apa ini Mbak Aulia? Keterampilan, Pak. Keterampilan atau bahasa aslinya itu namanya skill ya. Atau kalau di dalam istilahnya Bloom namanya adalah psikomotor ya. Sehingga kalau di jurusan pendidikan teknik mekatronika ada mata kuliah yang sifatnya teori, ada mata kuliah yang sifatnya praktikum. Nah, bagaimana kalau mata kuliah manajemen industri yang hanya teori? Maka di sini juga harus menggabungkan antara pengetahuan, yang kedua keterampilan. Nah, 2 aspek saja itu menurut belum cukup. Banyak orang yang pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, tetapi tidak mempunyai afektif atau attitude yang baik. Maka di sini menurut Bloom ya, untuk menguasai kompetensi dibutuhkan 3 aspek ini ya. Yang pertama adalah pengetahuan atau kognitif, yang kedua adalah keterampilan atau psikomotorik atau skill, dan yang ketiga itu adalah afektif atau attitudes, yaitu sikap, nilai, minat. Nah, kalau bahasa anak sekarang namanya adalah passion. Passion Anda itu di mana ya? Orang melakukan sebuah pekerjaan ya harus punya passion. Nah, maka Anda harus membangun passion dari sekarang. Anda mahasiswa pendidikan teknik mekatronika. Mestinya Anda didesain untuk menjadi apa kira-kira ya? Yang pertama, Anda bisa menjadi guru. Guru ya, mata pelajaran bidang apa? Mekatronika. Ya. Nah, selain menjadi guru, Anda bisa juga menjadi apa? Anda bisa menjadi teknisi di industri. Ya. Anda bisa juga ya menjadi apa? Menjadi entrepreneur ya. Anda bisa menjadi apa? Wirausaha di bidang yang terkait. Dan profesi-profesi lain ya. Anda bisa menjadi apapun profesinya ya. Nah, menurut Bloom dan Anderson yang namanya knowledge
atau pengetahuan itu dibagi menjadi 6 level. Level pertama, kedua, dan ketiga itu dikenal dengan istilah LOTS, yaitu Low Order Thinking Skill. Nah, ini adalah level-level kompetensi yang dibutuhkan oleh pekerja-pekerja level bawah. Nah, saya tidak ingin Anda hanya mampu ya menguasai level pengetahuan 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah level kemampuan ya paling rendah. Dikatakan LOTS, Low Order Thinking Skill ya. Nah, kalau pekerjaan di lapangannya apa? Operator. Kalau lulusan teknik ya, kalau kerja di industri ya jadi operator, operator genset ya, operator alat berat, operator pembangkit, operator ya, alat angkat, alat angkut ya. Kalau di bank yang menjadi teller gitu ya, itu adalah kemampuan yang dibutuhkan adalah low order thinking skill. Nah, kemampuan yang kita acu mestinya adalah pada level yang lebih tinggi, yaitu adalah high order thinking skill. Yaitu mulai apa? Mulai dari level yang keempat, how to analyze, how to evaluate, dan how to creative. How to innovate, ya, how to make an innovation. Nah, ini yang penting ya, sehingga nanti kuliah kita tidak lagi ya Anda berada di level ini, mestinya kita meningkat di level ini karena S1 ya, S1 Anda adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi. Sampai di sini bisa difahami? Bisa, Pak. Level 1 itu adalah levelnya orang hafalan. Manajemen industri adalah. Nah, itu adalah hafalan. Kita tidak belajar menghafal. Ya. Level yang kedua adalah faham. Level yang ketiga bisa mengaplikasikan. Nah, yang kita harapkan level yang keempat minimal kita bisa melakukan analisis. Ya, analisisnya tidak terlalu mendalam ya. Nanti disesuaikan dengan tingkat karena Anda semester 3. Yang berikutnya adalah kemampuan mengevaluasi. Apakah kondisi kita yang seperti sekarang itu sudah sesuai dengan standar atau belum? Sehingga nanti kita bisa ya mengembangkan critical thinking ya. Kita bisa melakukan kolaborasi. Ya. Kita bisa melakukan ya komunikasi dengan baik. Kita bisa melakukan ya hal-hal yang nanti bisa menghasilkan inovasi. Nah, ini harapan kita ya. Nah, terkait dengan skill ya ini banyak dilakukan di mata kuliah praktik ya karena di sini kita mata kuliahnya teori, kita tidak banyak melakukan praktik ya. Praktiknya adalah praktik nanti melakukan presentasi ya, melakukan interaksi dengan sesama ya, itu yang praktiknya. Nah, menurut Heru yang namanya keterampilan atau skill itu ada 5 tingkat. 5 tingkatannya apa? Yang pertama itu biasanya orang dikatakan mempunyai skill kalau dia bisa meniru atau mencontoh. Bisa difahami ini ya? Anda belajar mencontoh saya mengajar. Ini bisa Anda jadikan nanti kalau Anda mengajar. Kalau nanti Anda presentasi, silakan lihat contohnya. Oh, cara presentasi yang baik itu seperti apa? Cara membuka nanti bagaimana? Cara memotivasi nanti seperti apa? Cara menanya bagaimana? Itu pertama kali orang itu akan mencontoh. Tapi kalau dia sudah punya pengalaman, sudah punya jam terbang, nanti dia akan bekerja tanpa contoh. Operator pertama kali mengoperasikan itu mesti butuh contoh. Teknisi untuk melakukan troubleshoot itu butuh contoh.
termasuk guru untuk melakukan pembelajaran, ya pertama butuh contoh dulu. Nah, kalau kita sudah lama, nanti kita akan tidak lagi membutuhkan contoh. Ibaratnya Anda berlari, nggak perlu contoh. Anda naik sepeda motor, nggak perlu contoh lagi, kan? Kalau pengalamannya sudah semakin banyak, sudah tidak butuh contoh, sudah lancar dan tepat. Zaman dulu pertama kali Anda bisa naik motor, kadang-kadang mau ngegas, malah ngerem, ya. Paham ya ini ya? Mau ngerem, malah naikkan gigi. Atau mau naikkan gigi, malah menurunkan gigi kalau yang pakai manual. Kalau yang pakai matic, mau klakson, malah justru yang ditekan adalah start, ya. Ini sering terjadi. Mau rating kanan, yang dipencet rating kiri, ya. Kenapa? Anda sudah nggak perlu contoh, tapi masih belum lancar, masih belum tepat. Sama dalam orang bekerja, ya. Pertama kali nanti Anda kerja, ya, apapun profesi Anda, mungkin kalau Anda pengalamannya hanya masih 2 tahun, kadang-kadang masih belum lancar. Contohnya yang bidang electrical, ya, instalasi motor listrik, kadang-kadang ada yang belum lancar. Masang hubungan bintang segitiga kebalik, ya. Masang saklar kebalik. Kalau yang ini, ya, yang kontrol misalkan, masang apa namanya, motor stepper, mau putar kanan, kebalik putar kiri. Mau program, ya, naikkan kecepatan putarnya, malah kecepatannya turun. Nah, ini contoh sederhana, ya. Nah, lama-lama kalau sudah punya jam terbang, nanti Anda akan apa? Tanpa contoh, lancar dan tepat, akurat dan cepat. Nah, kalau Anda sudah punya jam terbang yang tinggi, mestinya kita sudah spontan dan otomatis. Begitu kita menghadapi situasi seperti apapun, ya, kita spontan otomatis itu. Nah, ini ada yang salah ini. Contoh misalkan, ya, ada masuk ke dalam, ya, panel kontrol. Wah, ini motor listriknya kok ada vibrasi, gitu ya. Kita langsung, ini mesti ada masalah. Kalau tidak di rantainya, atau gearnya, atau di bearingnya, atau mungkin di apa namanya, pelumasannya, atau mungkin di tegangannya, atau arusnya, atau bebannya, dan lain sebagainya. Maka secara spontan otomatis Anda akan melakukan troubleshoot. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Ya, paham, Pak. Nah, ini yang nanti mestinya Anda asah, ya. Karena kita kuliah itu tujuannya adalah untuk mengasah ilmu, ya. Mengasah knowledge, mengasah keterampilan, dan juga mengasah attitude. Nah, ini yang penting, ya, saya kira. Nah, terkait dengan attitude juga sama, ya. Menurut Krathwohl, yang namanya attitude juga harus dibiasakan. Yang namanya attitude nggak bisa kita merubah telapak tangan, membalik telapak tangan, ya. Tetapi harus kita mulai. Attitude yang paling awal, kita harus menerima. Biasanya mahasiswa baru ini kalau dikasih tahu dosennya manut, ya. Tapi kalau Anda sudah punya ilmu, ya kan, nggak manut, ya kan. Kadang-kadang menanggapi, Pak, kalau menurut saya ini nggak pas, gitu ya. Misalkan teman-teman yang aktif di robotika, nih kan, untuk misalkan, ya, untuk mengambil ini, ya, memegang objek. Pak, kalau megang seperti ini, ya pegangannya nggak terlalu kuat. Bagaimana kalau nanti ada masukan seperti ini? Ini sudah mulai ada respon. Kalau sudah lama, ya, ini akan saling menghargai. Oh iya, kalau menurut ini seperti ini, kalau menurut saya seperti ini, maka ini dapat kita cari titik tengahnya nanti seperti apa. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi keterampilannya, orang akan bisa melakukan organisasi dirinya sendiri. Maka akan lebih disiplin, lebih teliti, ya, lebih safety, tidak tergesa-gesa. Sehingga nanti yang paling tinggi itu akan membentuk apa? Karakter.
Orang kalau ilmunya sudah tinggi, keterampilannya sudah baik, ya, maka akan membentuk apa? Karakter, pola hidupnya, akan membentuk apa? Profesi, ya. Nah, ini yang akan kita kembangkan, ya. Nah, karena ini mata kuliah teori, nanti lebih banyak pada pembahasan tentang knowledge-nya, ya, terkait dengan itu. Baik, di sini ada yang mau disampaikan, ya? Mau ditanyakan, silakan. Belum ada? Mbak. Kayaknya belum, Mbak. Ya. Nah, hari ini nanti saya nggak mau menyampaikan materi, ya, karena materi saya sudah saya tuliskan di buku, ya. Bukunya nanti bisa Anda dapatkan. Yang kedua tadi sudah saya upload di video kuliahnya lengkap, ya, untuk mata kuliah manajemen industri, karena saya sudah lama sekali mengajar, ya. Jadi sudah lengkap, ya. Video kuliahnya sudah saya upload semuanya. Anda nanti tinggal lihat di YouTube, ya. Nah, harapan saya nanti kita lebih banyak berdiskusi, ya, terkait dengan masalah manajemen industri. Nah, ini penting sekali, ya, karena dunia sekarang itu kita sudah masuk ke revolusi industri. Sekarang kita masuk revolusi industri berapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? 4.0. 4.0, ya. Sebenarnya 4.0 juga sudah mulai bergeser, ya. Sekarang kita sudah masuk 5.0, ya. Cuma ini belum terlalu ngetren, ya. 5.0 itu seperti apa? Ini saya sedang mereview salah satu jurnal yang ditulis oleh teman saya dari Inggris, ya. Itu dia menulis tentang bagaimana lulusannya dalam menghadapi era industri 5.0, ya. Nah, apa bedanya 5.0, 4.0, ya? Jadi kalau 4.0 fokusnya hanya pada masalah teknologinya ansih. Nah, ini mekatronika sangat dekat, ya. Sangat dekat dengan teknologi yang mendukung 4.0, teknologi IoT. Ini mungkin banyak, ya, mungkin dari Anda mungkin salah satunya akan mengambil tugas akhir tentang IoT, ya. Ada yang punya rencana mau mengambil tugas akhir tentang IoT? Ini IoT itu lagi ngetren, ya. Saya sudah bimbing mahasiswa yang tugas akhirnya IoT ada banyak, ya. Mungkin sudah ada berapa, ya? Mungkin yang mengembangkan IoT yang saya bimbing ada 3 atau 4, ya. Itu salah satu topik yang sangat menarik bagi mahasiswa, IoT. Nah, sekarang sudah mulai lagi ditambah dengan, ya, ada big data. Nah, kalau big data ini belum banyak. Belum banyak mahasiswa yang tugas akhirnya mengambil tema tentang big data. Nah, yang berikutnya apa, ya? Ada print 3 dimensi, ya. Ada apa namanya? Everything is online dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri revolusi industri 4.0. Nah, bagaimana dengan revolusi industri 5.0? Ya. Nah, ini ada yang sudah menyatakan sekarang ini kita sudah menuju ke sana. Tapi ada yang sudah menyatakan bahwa kita memang harus ke sana. Dan kita sudah masuk ini, ya. Tapi memang secara de facto kita masih berada pada revolusi industri 4.0, ya. Nah, ini penting sekali, ya, terkait dengan itu. Nah, bagaimana nanti dunia industri dalam menyikapi perkembangan globalisasi dan revolusi industri yang sangat pesat ini? Nah, ini perlu kita antisipasi, ya. Silakan teman-teman kalau nanti mau yang ngambil tugas akhir tentang machine learning, ya, artificial intelligence. Nah, ini sangat hebat sekali, ya, perkembangan artificial intelligence. Sekarang ada konsep yang namanya ChatGPT, ya, atau aplikasi AI
pada semua bidang. Nah, ini sangat membahayakan ya. Ini mahasiswa dengan adanya aplikasi artificial intelligence bahaya. Bahayanya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, ini salah satu bahaya di situ ya. Jadi mahasiswa kecanduan aplikasi AI ya, sehingga apa? Inovasinya tidak dikembangkan. Kita bukan menjadi developer ya, tetapi kita menjadi apa? Kita menjadi user. Nah, mestinya mahasiswa pendidikan teknik mekatronika tidak berada di situ ya, tidak berada di apa? User, tetapi ikut menjadi apa? Developer aplikasi AI ya. Nah, ini monggo silakan nanti bisa dikembangkan ya, yang berminat nanti untuk tugas akhir ya, terkait dengan misalkan mengembangkan pola ujian menggunakan AI. Pola ujian menggunakan artificial intelligence itu seperti apa? Pola ujian menggunakan machine learning ya. Pola ujian menggunakan big data. Nah, ini ke depan nanti bisa dikembangkan ya, terkait dengan itu. Sehingga nanti kita tidak menjadi user. Nah, ini penting ya. Jadi nanti arah kita ya, materi yang akan kita bahas itu terkait dengan materi-materi yang terkait dengan industri ya. Mulai dari organisasi, manajemen ya, perkembangan teori manajemen, bagaimana proses pengambilan keputusan ya, bagaimana kita mengenal sistem produksi, bagaimana kita mengenal manajemen industri, manajemen produksinya nanti seperti apa ya, bagaimana kita mengenal tentang tata cara kerja dalam dunia usaha dan industri, bagaimana kita mengenal tentang manajemen kualitas ya, bagaimana kita mengenal tentang sistem informasi manajemen di era revolusi industri 4.0 ya. Bagaimana nanti kita mengembangkan manajemen sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Nah, ini materi-materi yang nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk kedepannya ya, karena materi sudah ada, terus yang berikutnya bukunya sudah ada, contoh presentasinya sudah ada, maka kuliah berikutnya saya balik nih ya. Nanti yang presentasi bukan saya ya. Yang presentasi nanti Anda ya. Nanti saya bagi jumlah kelasnya ada berapa ini? Satu kelas ada berapa ini, Mbak, Mas? Ada 30 ya? Ketua kelasnya siapa ini? Tri. Triwahyu, Pak. Siapa? Tri atau Sri? Triwahyu. Triwahyu, Pak. Triwahyu. Triwahyu. Triwahyu Handoyo. Wah, Triwahyu ini malah udah pergi nih ya. Nah, ini nanti ketua kelasnya dibuat ya menjadi 14 kelompok ya. Jadi nanti ini satu kelas dibuat menjadi berapa? 14. 30 dibagi 14 berapa? Ya, jadi satu kelompok ada yang 2, ada yang 3 ya. Nah, apa yang perlu dibahas nanti akan saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan di WhatsApp group ya. Nah, setiap minggu nanti Anda menyiapkan ini ya, menyiapkan materi yang akan dipresentasikan ya, menyiapkan presentasinya seperti apa, teman-teman yang lain nanti ya, menyiapkan pertanyaan ya, nanti dikaitkan dengan kondisi terkini ya. Jangan nanti pakai apa namanya, hanya pakai modul kuliah saya saja. Karena kalau hanya pakai buku kuliah saya saja itu ya mungkin semuanya bisa baca. Tetapi nanti kalau kita tambahkan dengan referensi yang lain itu akan menjadi lebih menarik. Nah, untuk presentasinya nanti yang disiapkan harapannya juga
yang terbaik ya. Sehingga nanti masing-masing kelompok berlomba-lomba untuk membuat sebuah presentasi yang terbaik ya. PowerPoint-nya dibuat yang terbaik ya. Semua paham? Paham, Ya, paham, Pak. Paham, Itu Pak. kira-kira gambaran untuk kuliah kita ya. Saya mengharapkan semuanya sukses ya. Saya tidak mengharapkan ada yang tidak lulus ya. Kalau bisa semua nilainya A ya. Asalkan tadi ya Anda memenuhi tadi ya kriteria untuk mencapai nilai A ya. Dan biasanya saya tidak banyak memberikan nilai jelek ya. Jadi jangan dipaksa Pak Ali semester ini memberikan nilai jelek ya. Jangan membuat rekor ya. Kelas ini nilainya banyak yang dapat nilai jelek ya. Paham semuanya? Karena Paham, tadi Pak. ya Paham. Paham, Pak. penilaian utama ada di studi kasus. Nah, studi kasusnya ada buat yang terbaik ya. Termasuk nanti salah satu aspek studi kasus adalah materi yang Anda angkat untuk Anda presentasikan ya. Nggak usah khawatir nanti yang dipresentasikan kalau belum paham nanti di dalam presentasi saya bantu ya. Sehingga nanti Anda tidak hanya bersumber pada teman Anda, tetapi nanti saya jelaskan supaya nanti Anda lebih paham ya. Itu saya kira ya untuk pertemuan pertama, ini karena sudah jam 9 lebih ya. Ya khawatirnya besok yang kuliah pagi, kalau terlalu malam nanti terlambat nanti ya. Pak Master itu ada di mana ini? Di kampus ini kelihatannya ya. Ini di ruang aula ya. Oh, ini tim robot ini atau apa? Oh, tim Dari robot. Triwahyu. Mantap. Tiap hari lembur ini ya. Ya enggak apa-apa. Ya lembur itu ya bagus ya, tapi harus dijaga nih ya. Di sana jaga kesehatan ya. Jaga juga kos-kosannya juga dijaga karena ditinggal terus bahaya nih. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Benar ini cukup ya. Mohon maaf Pak, tadi presentasinya belum bisa diakses Pak. Presensinya. Oh ya Iya, nanti saya buat manual aja kalau belum bisa diakses. Pakai itu nggak bisa. tidak muncul itu Pak, buat input tokennya di Siakat. Input. Iya, Oh nggak muncul. iya Pak. Lebih 10 menit nggak tadi Anda? Enggak Pak, sampai langsung saya masukkan udah nggak ada Pak. Oh ya berarti Langsung di share. sudah nggak bisa berarti ya. Karena namanya siapa? Ahmad Mujaki. Ahmad Muzaki. Oke, saya pakai manual aja. Wes. Hadir. Dah. Terus yang berikutnya Septian hadir nggak ini? Septian mana Septian? Hadir Mas Septian ya. Terus Nur Hamidah hadir nggak? Atau ikut robot terbang? Tadi ada yang izin ikut robot terbang kelas apa ya? Ada yang ikut kontes robot terbang nggak ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Mas Tri, ada yang izin ikut robot terbang nggak ini? Nggak ada ya? Anak kelas E nggak ada yang ikut KRTI kalau nggak salah. Oh, berarti saya anggap nggak masuk ini ya. Tapi kurang tahu sih. Tapi emang KRTI lagi pada lomba di Wates sama. Iya, tadi ada yang untuk berikutnya, kalau ada yang mau izin, tolong tidak jabri ke saya ya. Kalau ada tadi misalkan Pak nggak bisa presensi ya, jangan jabri ke saya ya. Karena kalau jabri ke saya tidak menjamin apa namanya terikot ya. Jadi kalau ada masalah, Anda langsung kontaknya di WhatsApp group. Bisa dipahami ya. Karena ini saya ngajar itu mahasiswa jumlahnya ya kan, satu kelas itu 30. Saya mengajar hampir 10 kelas ya. Di sekitar berapa? 300. Kalau setiap hari ada 10% atau berapa persen yang kontak ke saya gitu ya, saya maka harus jawab banyak sekali. Ya. Nah, oleh karena itu kalau ada masalah, silakan langsung masuknya di WhatsApp group.
termasuk izin, termasuk apa ya, silakan di situ aja. Sehingga nanti saya bisa langsung baca ya. Seumpama saya tidak bisa langsung baca di WhatsApp grup, biasanya nanti saya akan baca setelah ada waktu luang ya. Demikian ya semuanya, bisa dipahami? Permisi Pak, Pak. Mm-mm. Wahyu Muzamil hadir Pak. Ya sudah saya buat hadir Pak. Belum Belum di disimpan. absen. Belum. Berarti untuk izinnya nanti di grup kayak gitu ya, Pak? Ya kalau ada izin ya. Oh Ini iya, sudah saya buat hadir nih Mas Wahyu. Terima kasih Pak. Ini siapa nih Mas Wahyu tadi? Ahmad Muzaki lah. Ini udah hadir tadi. Tapi kok warnanya merah ya? Ini karena telat gak apa-apa wis. Ini ya hadir ya. Saya Muzamil Pak. Muzamil, Wahyu bukan Muzamil. Muzaki. Iya. Oh. dua, Pak. Ahmad Muzaki ada nggak tadi? Hadir, Pak. Oh, hadir. Terus Wahyu Muzamil. Oke. Hadir. Siapa lagi yang belum? Yang belum hadir ini 2 orang ya. Septian Kidung Prayogi belum hadir ini. Saya cari di chat, saya cari di daftar partisipan. Septian. Oh nggak ada. Sama Nur Hamidah. Adanya Nur Afiani sama Nur Aziza. Nur Hamidah nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Karena tidak hadir, kalau saya buat hadir malah menyalahi aturan. Ya, saya kira cukup ya. Marilah kita tutup kuliah pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama. Ya.